Pendidikan militer ala Kang Deddy itu setuju dan tidak kalau menurut Pak Handi. Kenapa setuju? Analoginya seperti ini. Kalau Pak Handi berada di sebuah lapangan, lapangan sekolahan gitu ya. Lapangan sekolahan, kemudian ada dua orang yang berkelahi, maka Pak Handi dengan gampang memanggil dua anak tersebut atau menghampiri dua anak tersebut dan sangat mudah untuk diselesaikan. Tapi bagaimana kalau misalkan dalam satu lapangan itu terdiri dari 100 siswa misalkan, dan 100 orang siswa itu semuanya berkelahi gitu, melakukan keonaran. Apa yang bisa Pak Handi lakukan? Apa bisa dipanggil satu-satu atau disamperin satu-satu misalkan, atau sepasang-sepasang disamperin gitu? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Bisa jadi Pak Handi yang kalah suara, kalah pamor oleh mereka gitu. Jadi yang mungkin bisa Pak Handi lakukan adalah mungkin Pak Handi akan ambil speaker atau apa gitu ya yang bisa membuat mereka dengar dengan suara Pak Handi, dan Pak Handi akan teriak, bisa jadi gitu ya, berteriak untuk menghentikan itu. Nah, jadi pertanyaannya sama, apa yang Pak Handi lakukan itu misalkan dengan berteriak misalkan kepada 100 anak tersebut yang sedang berkelahi, apakah itu tepat? Ya bisa tepat, bisa enggak juga gitu. Jadi situasional. Nah, kalau menurut analogi seperti itu, apa yang dilakukan Kang Deddy, saya yakin itu merupakan sebuah sebuah hal yang luar biasa dilakukan. Harus memang ini kejadiannya, situasinya, fenomena anak muda sekarang itu adalah sangat luar biasa. Jadi memang perlu tindakan luar biasa juga kalau menurut Pak Handi. Begitu. Jadi kalau misalkan situasinya tidak seluar biasa ini, misalkan anak-anak misalkan rata-rata disiplin gitu, misalkan mandiri dan lain sebagainya gitu. Kemudian penggunaan gawainya juga terkontrol dengan baik gitu. Sepertinya tidak perlu ada tindakan yang dilakukan oleh Kang Deddy. Tapi Kang Deddy melakukan ini karena memang fenomenanya ini luar biasa. Jadi fenomenanya sangat luar biasa. Banyak sekali anak-anak yang keluar dari fitrahnya, mereka melakukan hal-hal yang di luar fitrahnya, maka memang perlu dilakukan tindakan-tindakan yang luar biasa juga. Begitu menurut Pak Andi. Lalu apakah ini efektif? Efektif. Kalau menurut Pak Handi. Kalau menurut Pak Handi ini efektif sekali. Apakah ini akan bertahan lama? Efektivitasnya ini tidak. Jadi disitulah yang Pak Handi maksud. Pak Handi juga tidak setuju dengan ini. Tapi Pak Handi juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kang Deddy dengan cara melakukan tindak lanjut. Jadi setelah dari pendidikan militer itu, beliau tidak meninggalkan mereka, tapi tetap merangkul. Ketika mereka lulus, Kang Deddy tetap merangkul anak-anak tersebut. Begitu. Jadi ini bagus sekali. Nah, kalau misalkan menggunakan analogi tadi, Pak Handi menghentikan perkelahian dari 100 anak itu, lalu ada yang komplain gitu ya, yang tidak setuju dengan apa yang Pak Handi lakukan, apakah itu normal? Ya normal, namanya kan beda-beda pendapat ya. Kalau beda pendapat ya apa-apa gitu. Yang jadi masalah adalah yang komplain tersebut tidak memberikan solusi apa-apa ketika ada 100 anak yang berkelahi di satu lapangan ya, di sebuah lapangan gitu. Kemudian mereka hanya keluar-keluar saja, oh si Pak Handi ngaco gitu, teriak-teriak kayak orang gila gitu segala macam. Jadi sementara mereka tidak melakukan apa-apa. Nah itu masalahnya. Jadi masalahnya di situ. Jadi apa yang dilakukan oleh Kang Deddy ini sudah tepat. Lalu ada orang yang kontra dengan itu, tapi dia tidak melakukan apa-apa, tidak memberikan solusi apa-apa. Gitu. Nah kalau misalkan kita lihat Kak Seto misalkan ya, yang mendukung dengan programnya Kang Deddy, saya kira itu lebih baik daripada misalkan tidak mendukung sama sekali tapi tidak memberikan solusi apa-apa gitu. Pak Andi kira begitu. Jadi sekali lagi, apakah program Kang Deddy
dengan memasukkan anak-anak nakal misalkan ya ke barak militer. Di satu sisi Pak Handi setuju gitu. Di satu sisi setuju, tapi ketika ditanya apakah ini efektif untuk meredam fenomena yang luar biasa ini di di anak-anak kita, untuk efektif apa ya, bertahan lama gitu, ya tidak juga, tidak juga. Maka diperlukan tindak lanjut selanjutnya gitu. Jadi ketika Pak Handi menggunakan analogi tadi, ketika anak-anak sudah diteriaki untuk diam gitu ya, untuk berhenti dari perkelahiannya, apakah Pak Handi tinggalkan? Ya enggak solutif juga. Jadi tidak ditinggalkan gitu. Tapi diberikan pengertian, begitu. Iya, ada tindak lanjutnya seperti itu. Dan Kang Deddy udah bagus kok. Sudah bagus. Jadi setelah lulus, anak-anak tidak ditinggalkan. Demikian menurut Pak Handi. Mohon maaf jika tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum.